Di episode sebelumnya, pertemuan ayah di sekolah Yesol dimulai. Namun Hadoyong bingung dengan kehadiran Jae-jun di sana. Jae-jun beralasan kalau ia ingin menemui teman sekolahnya, yang merupakan wali kelas Yesol. Akan tetapi, betapa terkejutnya Hadoyong saat melihat wali kelas Yesol, yang ternyata istri Mimin sendiri, siapa lagi kalau bukan Mu Dong-en. Apa yang akan terjadi pada Hadoyong dan Jae-jun? Apakah Hadoyong akan mengetahui masa lalu istrinya yang psikopat? Sebelum kita memasuki ceritanya, bagi kalian yang ingin berdonasi, buat kopi Mimin saat buat naskah, linknya di deskripsi ya guys. So, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Episode 8 dibuka dengan adegan Hye-jong yang mengajak Mu Dong-en ke belakang kuil. Hye-jong bersujud minta ampun atas semua kesalahannya di masa lalu pada Mu Dong-en. Yang membuat Mu Dong-en merasa bahagia karena ia belum melakukan apapun, tetapi Hye-jong sudah mengakuinya. Bagaimana kalau dirinya benar-benar membalas perbuatan Hye-jong di masa lalu? Alhasil, Hye-jong semakin takut. Namun Mu Dong-en masih kesal dengan wanita jalan satu ini, Mu Dong-en pun menyodorkan bara api pada Hye-jong. Mu Dong-en memberitahu pada Hye-jong, kalau kejahatan mereka dulu, adalah hal yang memang disengaja. Jadi wajar saja, kalau sekarang ia balas dendam pada dirinya. Yang membuat Hye-jong terus-terusan memohon pada Mu Dong-en, setidaknya sampai ia selesai menikah. Hye-jong menceritakan pada Mu Dong-en, kalau dirinya sudah resign dari pekerjaannya sebagai pramugari. Jikalau ia batal menikah sekarang, dikarenakan Mu Dong-en balas dendam, tentu saja dirinya akan sangat menderita. Mu Dong-en sangat senang mendengar itu, hanya saja, Mu Dong-en belum puas dengan jalan satu ini. Kemudian Mu Dong-en mengembalikan ponsel Hye-jong yang ada padanya. Alhasil, Hye-jong menyadari kalau foto ancaman yang ditujukan pada dirinya, bukan ulah Myung-oh, melainkan Mu Dong-en. Mu Dong-en sengaja membuat Hye-jong menyadarinya, tujuannya agar Hye-jong tahu bahwa ia telah memegang semua rahasianya. Sehingga suka atau tidak, Hye-jong harus mau jadi pesuruh Mu Dong-en. Jika ia tidak menuruti Mu Dong-en, maka Mu Dong-en akan membocorkan aibnya pada calon mertuanya. Yang membuat Hye-jong dengan terpaksa menerimanya. Alhasil, Mu Dong-en memberikan tugas pertama pada Hye-jong, dan tugasnya itu melaporkan Myung-oh yang menghilang ke polisi. 살려줘 동은아. 나 평생 속죄하는 마음으로 살았고 앞으로도 그럴 걸. 아직 시작도 안 했는데 벌써 무릎부터 꿇으면 어떡해. 나중에 뭐 하려고. 그럼 이건 실수일까 잘못일까? 미쳤어! 이런 걸 잘못이라고 하는 거야. 스튜어디스 혜정아. 그러니 내가 너에 대해서 얼마나 많이 알고 있겠니 혜정아. 지금부터 살 길은 딱 하나야. 잘 생각해봐. 뭐부터 하면 되는데? 손명호 실종 신고부터. Di adegan yang berbeda, terlihat Jae-jun yang sangat iri, melihat anaknya yaitu Yesol pulang bersama Hadoyong. Ia pun memberi perhatian pada Yesol, dengan membalas lambaian tangan Yesol, sembari tersenyum. Yang membuat Hadoyong sedikit kesal, dan menghampirinya. Kemudian Jae-jun memancing amarah Hadoyong, dengan mengatakan, bahwa Hadoyong merupakan ayah yang hebat, namun tidak menyenangkan. Yang membuat perseteruan di antara kedua pria kaya ini, semakin memanas. 아유, 좋은 아빠시구나. 근데 재미는 좀 없네요. 뭐 하자는 겁니까? 교실에서부터 계속. 아유, 칠 것 같아 분위기가. Setelah berseteru dengan Hadoyong, Jae-jun menemui Mu Dong-en. Awalnya ia ingin mengancam Mu Dong-en, yang bertujuan balas dendam padanya. Dengan mengungkit kekejamannya di masa lalu, yang membuat Mu Dong-en marah. Namun sebelum keadaan semakin memanas, Mu Dong-en menanyakan perihal paket sikat gigi yang Mu Dong-en kirimkan untuknya. Yang membuat Jae-jun tersadar, kalau Mu Dong-en telah mengetahui rahasianya. Kemudian Mu Dong-en memperingatkan Jae-jun, agar tidak membantu Park Yeon-jin dengan cara apapun.
Jika Jae-jun ingin mendapatkan hak asuh Yesol, Mu Dong-en memintanya untuk menjadi sekutunya. Sembari memberikan hasil gambar Yesol padanya, sebagai hadiah peringatan. Akan tetapi, setelah pertemuannya dengan Jae-jun, membuat trauma masa lalu Mu Dong-en bangkit kembali. 그럼 다 당해야지 끝나는 건가, 이 복수가? 그때 그 장마비처럼? 너 그 흉터 있지 않았나? 그거는 다 나았어? 이제는 안 뜨거? 아휴, 아직 있네. 예솔이 칫솔은 잘 받았어? 너였어? 나도 경고하는데 박연진 돕지 마. 어떤 식으로든. 네가 예솔이를 원한다면 네 편은 지금 나야. 선물. Di malam harinya, Park Hyung-jin sangat terkejut saat mengetahui kalau Jae-jun dan suaminya bertemu di sekolah. Yang membuat Park Hyung-jin memarahi anaknya karena tak memberitahunya. Sebenarnya Yesol telah memberitahunya saat makan malam. Hanya saja, Park Hyung-jin saat itu mengabaikannya. Alhasil, Park Hyung-jin meminta maaf pada anaknya. 하예솔! 왜 약속 안 지켜? 학교에서 무슨 일이 있었는지 저번에 저녁 먹을 때 말했잖아. 아빠들 오는 날 있다고. 미안해. Di tempat yang berbeda, Ha-doyong menemui Hye-jong, sembari memberinya hadiah tas yang sangat mahal. Tujuan Ha-doyong melakukan itu, supaya Hye-jong memberitahunya hubungan antara Mu Dong-en dan Park Hyung-jin. Yang membuat Hye-jong terkejut, karena Ha-doyong bisa kenal dengan Mu Dong-en. Ha-doyong beralasan, kalau mereka bisa kenal karena bermain ego bersama. Dan meyakinkan Hye-jong, kalau ia tak akan memberitahu istrinya. Singkat cerita, Hye-jong pun menceritakan perundungan yang dilakukan Park Hyung-jin pada Mu Dong-en. Hye-jong yang sering dihina Park Hyung-jin, sangat senang menceritakan semuanya. Hanya saja, saat Hye-jong akan pulang, Hye-jong meminta Ha-doyong untuk memberitahu Mu Dong-en, jika dirinya lah yang telah menceritakan masa lalunya pada Ha-doyong. 문동훈 씨 아시죠? 정확히는 연진이가 문동훈 씨와 무슨 관계인지 알고 싶습니다. 도영 씨가 동훈이를 어떻게 아세요? 같이 바둑둡니다. 저 만나러 온 거 연진이도 알아요? 모를 겁니다. 제가 얘기 안 할 거라. 우리 다 고등학교 동창이고 고등학교 때 연진이가 동훈이를 괴롭혔어요. 학교 폭력 같은 그런 거 말입니까? 학교 폭력 같은 게 아니라 딱 그거죠. 그 사연 연진이한테 직접 들으세요. 문동훈 씨가 처음도 아니란 얘기입니까? 부부끼리 대화가 없으시구나. 저 먼저 일어날게요. 동훈이 만나면 제가 이런 얘기 다 해드렸다고 얘기 좀 해주실래요? Keesokan harinya, Ha-doyong pergi ke Taman Go Square, berharap bertemu Mu Dong-en di sana. Hanya saja, di sana ia bertemu Yo-jong, yang membuat mereka saling berkenalan sembari bermain ego bersama. Akan tetapi, pertemuan mereka berdua itu sudah diatur oleh Mu Dong-en. Tujuannya, agar Yo-jong dapat mengetahui karakter dari Ha-doyong. Bedebes emang Mu Dong-en. 키가 크더라고요. 178, 9 정도에 76, 7kg 정도? 시계, 코트, 구두, 향수 뭐 하나 넘치지도 모자라지도 않았어요. Sesampainya di rumah, Ha-doyong yang masih penasaran dengan masa lalu istrinya, mencoba menanyakan secara langsung pada Park Hyung-jin. Tentu saja Park Hyung-jin yang punya akal pejabat Konoha, menolaknya dengan halus. Kemudian ia menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu menggoda Ha-doyong. Park Hyung-jin mengatakan pada Ha-doyong, kalau mereka sudah pacaran selama 2 tahun, dan menikah selama 10 tahun. Karena 12 tahun lamanya itu, ia ingin Ha-doyong tidak membuka masa lalunya, dan tetap mencintainya. Emang bedebes Park Hyung-jin. 전에 그랬지. 예솔이 담임이 미친년이라고. 예솔이한테 기칠 수도 있단 뜻이야? 그래서 유학 얘기 꺼낸 거야? 우리 연인으로 2년, 부부로 10년. 그렇게 12년이야. 그러니까 열지 말아야 할 상자는 열지 말라고. 나 오빠 사랑해. 그래서 아무것도 들키고 싶지 않아. Singkat cerita, Jae-jun mengajak Park Hyung-jin bertemu. Ternyata tujuan Jae-jun adalah
meminta agar Park Hyung-jin menceraikan suaminya. Akan tetapi, Park Hyung-jin menolak permintaan Jae-jun. Yang membuat Jae-jun bertanya-tanya, mengapa Park Hyung-jin masih mempertahankan suami yang tidak dicintainya. Padahal kan Park Hyung-jin tak bisa menceritakan masa lalunya pada Ha Do-young. Berbeda cerita jika Park Hyung-jin menerima dirinya. Yang membuat Park Hyung-jin seketika tersadar, kalau apa yang dilakukannya selama ini kepada Ha Do-young adalah bentuk cinta yang sebenarnya. Namun semua yang dirasakan Park Hyung-jin itu adalah rencana dari Mu Dong-en. Supaya Park Hyung-jin merasakan sakit yang amat dalam saat ditinggal Ha Do-young. Terlebih lagi, Mu Dong-en mengetahui semua rahasia Park Hyung-jin. Yang terbiasa menghilangkan jejak suatu kasus, seperti menutupi kasus kebenaran bunuh diri Sohee dan kebenaran di balik menghilangnya Myung-oh. Terlebih lagi, kini Park Hyung-jin terus berusaha membersihkan sepatu hijaunya dari noda. Entah itu dari noda debu, atau noda darah, yang pasti kita akan mengetahuinya sejalan dengan alur cerita film. Saat ia membersihkan sepatunya, tiba-tiba saja polisi Shin menghubunginya. Polisi Shin meminta Park Hyung-jin untuk bertemu dengannya besok. Namun yang menarik adalah, polisi Shin bersama seorang wanita yang sedang mandi. Dan wanita itu menghiasi tasnya dengan kain yang menggulung di pegangannya. Menandakan kalau wanita tersebut merupakan pelanggan di rumah dukun yang biasa dikunjungi polisi Shin dan ibu Park Hyung-jin. Apakah wanita yang sedang mandi junub itu ibunya Park Hyung-jin? Keesokan harinya, polisi Shin bertemu dengan Park Hyung-jin. Di sana polisi Shin memberikan semua informasi tentang Mu Dong-en. Bahkan orang tua yang tega meninggalkan Mu Dong-en tak luput dari pantauannya. Tampak Park Hyung-jin akan memperalat kembali ibu Mu Dong-en yang miskin tapi bertingkah itu. Hal itu dipertegas dengan adanya preman yang selalu mengawasi ibu laknat tersebut. Sementara di tempat lain, Yo Jong menanyakan foto wanita yang menggunakan celemek merah pada Mu Dong-en. Mu Dong-en pun menjawab kalau itu adalah ibunya. Mendengar jawaban Mu Dong-en, membuat Yo Jong terkejut. Alhasil, Yo Jong enggan menanyakannya lebih lanjut mengenai ibu Mu Dong-en yang berada dalam daftar balas dendamnya. Kemudian Mu Dong-en bertanya balik pada Yo Jong, mengapa ia menggunakan nomor 3724 sebagai kode sandi rumahnya. Padahal kan kode sandi biasanya hari ulang tahun atau hari pertama saat berjumpa seseorang. Yang membuat Yo Jong terdiam membisu. 인연 엄마는요? 지금 어디 있어요? 정미? 없이 살수록. 가족이 제일 큰 가해자니까요. 설명했던 거랑 사진 보니까 다 알겠는데 그 사람만 모르겠던데. 왼쪽 맨 끝에 빨간 앞치마 한 여자요. 엄마요. 집 비번이 왜 3724예요? 보통 비번은 누군가의 생일, 첫 만남, 차 번호 같은 걸로 유추가 되는데. 질문을 바꿀 생각은 없어요? Adegan beralih ke Direktur Park. Terlihat Direktur Park menemui seorang tahanan dengan nomor 3724. Yang menjawab pertanyaan Mu Dong-en sebelumnya. Kalau kode rumah Yo Jong diambil dari tahanan yang telah membunuh ayahnya. Mengisyaratkan kalau Yo Jong belum bisa melupakannya, dan mungkin ia akan balas dendam seperti yang Mu Dong-en lakukan. Namun kita masih belum diperlihatkan alasan Yong Cheon membunuh ayahnya Yo Jong. Namun yang dapat kita pastikan, Yong Cheon merupakan seorang psikopat. Jadi, kedatangan Direktur Park ke sana ingin mengetahui motif dari Yong Cheon yang selalu mengirimi surat pada anaknya. Yong Cheon pun menjawab, kalau ia mengirimi surat itu hanya untuk bersenang-senang. Dan tujuannya adalah membuat Yo Jong sengsara, yang membuat Direktur Park berteriak histeris. 난 몰랐어. 너 같은 살인마 새끼가 내 아들에게 편지를 보내고 있었단 걸. 예, 정신적으로 불안했던 제가 사회적 압박을 견디지 못해. 개소리 하지 마. 수십 통이 다 같은 내용이야. 예, 제가 그럼 대체 편지는 왜 보내는 거야? 심심해서. 그래서 지옥 갔어요, 아드님.
Di tempat yang berbeda, terlihat Jae-jun sedang melihat lukisan Yesol yang diberikan Mudong-en kemarin. Namun tiba-tiba, dirinya mendapatkan telepon dari kantor polisi. Singkat cerita, para psikopat itu pun mengadakan pertemuan. Jadi, seseorang telah melaporkan kehilangan Myung-oh ke kantor polisi. Yang membuat Lisara marah-marah tak karuan, karena ia sangat takut, rahasianya sebagai pecandu barang haram ketahuan. Alhasil, Hye-jong yang melihat Lisara seperti orang gila, akhirnya ia mengakuinya. Kalau dirinya lah, yang telah melaporkan kasus hilangnya Myung-oh ke polisi. Yang membuat Lisara seketika naik pitam, dan menjambak rambut Hye-jong. Lisara mengancam Hye-jong akan membunuhnya, jika dirinya masuk penjara. 맞아. 나야. 내가 했어, 신고. 아니, 내가 이상한 거야? 친구 사라져서 신고한 게? 너 일부러 그런 거지. 너 저희가 뭐야. 내가 그 새끼한테 약도 사고 그 새끼 실종 수사 들어오면 내가 제일 먼저 걸릴 텐데 진짜 나한테까지 경찰에 연락 오잖아? 그럼 나 진짜 씨발 니냐 죽일 거야! Scene beralih pada Mudong-en dan Munaroh, di mana Munaroh sangat terkejut saat melihat satu tas berisi uang. Mudong-en menyuruh Munaroh untuk menyetorkan uang tersebut secara terpisah. Kemudian Mudong-en meminta paspor Sun-ah pada Munaroh. Mudong-en memberitahu Munaroh kalau ia akan mengirim Sun-ah belajar ke Indonesia. Karena ia ingin mempercepat rencana mereka saat Sun-ah meninggalkan Korea. Agar Sun-ah tak terlibat dan hanya mendengar kematian ayahnya saat di Indonesia. Artinya Munaroh akan berpisah dengan anaknya dalam waktu yang sangat lama. Namun inilah satu-satunya cara agar Sun-ah aman dari siksaan ayahnya. Serta Sun-ah tak akan tahu kalau ibunya akan terlibat dalam aksi pembunuhan. Namun jika Munaroh tak setuju dengan caranya, maka mereka bisa menghentikan rencananya sekarang juga. 하나와 달러는 각각 입금하시고 평균 잔고 증명 떼오세요. 선아 여권은 만들어 오셨어요? 여기 선아 유학 보낼 겁니다. 계획을 조금씩 앞당기는 중이에요. 선아는 미국에서 아버지의 사망 소식을 듣게 될 거고요. 찌개를 끓이는 그런 저녁은 오지 않아요. 이모님은 선아를 잃게 되실 거예요. 하지만 선아는 안전하겠죠. 폭력을 행사하는 아빠한테서도 죽음을 공모한 엄마한테서도 멈추고 싶으시면 지금 말씀하세요. Adegan beralih pada Park Hyung-jin, terlihat Park Hyung-jin yang sedang menelpon polisi Shin. Namun Park Hyung-jin sangat terkejut setelah datang ke alamat tempat tinggal Mudong-en. Karena ia baru menyadari kalau apartemen milik Mudong-en tepat berada di depan rumahnya. Artinya, selama ini Mudong-en selalu mengawasinya. Sementara Ha-doyong harus membatalkan semua agendanya, lalu menemui Mudong-en. Di pertemuan itu, Ha-doyong memiliki pertanyaan untuk Mudong-en dan Park Hyung-jin. Namun Ha-doyong akan mendengarkan cerita Mudong-en terlebih dahulu, dikarenakan Mudong-en merasa menjadi korban. 궁금하신 게 많겠어요. 물어보세요. 연진이한테도 그쪽한테도 궁금한 게 아주 많은데 나는 그쪽 얘기부터 들을 생각입니다. 피해자라고 주장하는 것 같아서. 연진이랑 동창이던데 일부러 접근한 겁니까 나한테? 네. 집이 어딥니까? 일부러 접근했으면 느낌상 아주 가까울 것 같은데. 각오는 됐어요. Kembali lagi pada Park Hyung-jin yang sedang menuju ke apartemen Mudong-en. Terlihat Park Hyung-jin menyuruh seorang ahli kunci untuk membobol pintu apartemen Mudong-en. Awalnya ahli kunci itu sempat menolak, namun setelah melihat uang dengan jumlah yang banyak, ia pun menerimanya. Setelah berhasil membobol pintu apartemen Mudong-en, Park Hyung-jin pun masuk. Namun betapa terkejutnya Park Hyung-jin saat melihat foto-foto mereka menempel di dinding. Yang membuat Park Hyung-jin menyesali perbuatannya di masa lalu, karena seharusnya ia bunuh saja Mudong-en, seperti yang ia lakukan pada Sohee. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang masuk ke apartemen Mudong-en yang membuat Park Hyung-jin senang.
Park Hyung-jin yakin kalau yang barusan masuk adalah Mudong-en. Namun saat ia berbalik arah, ia pun semakin terkejut. Karena orang yang masuk adalah suaminya sendiri yaitu Ha-do-yong. Menandakan kalau suaminya sudah mengetahui rahasia masa lalunya. 아 근데 이거 불법인데. 합법이면 이 돈 안 드리죠. 이 쌍년을 딸을 시킬 게 아니라 그때 그냥 죽여버렸어야 됐는데. Di waktu yang bersamaan, terlihat Yojong yang mendatangi kamar mayat Sohee. Namun saat Yojong membukanya, ternyata lemari mayatnya kosong. Entah apa yang terjadi, mungkin kita akan mengetahuinya di season kedua. Sementara Mudong-en sendiri, sedang membuat langkah pertamanya di papan Igo. Menandakan kalau pertemuan antara Park Hyung-jin dan Ha-do-yong adalah langkah awal ia balas dendam. Akan tetapi, alur cerita film The Glory Season 1 harus berakhir. Namun kalian jangan sedih, karena season keduanya baru saja dirilis bulan ini. Dan tentu saja, Mimin yang ganteng ini akan melanjutkan alur ceritanya. Tapi sebelum itu bantu like dan komen dong guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing